Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Ahmadin dari Universitas Teknologi Mataram, jurusan Manajemen dengan NIM 23MJ045. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang dokumen rekrutmen dan seleksi karyawan. Baik, sini tentu saja yang pertama itu ada panitia penerimaan karyawan baru. Ya, ini dia. Baik, ini dia. Baik, langsung saja kita ke struktur organisasi panitia rekrutmen dan seleksi. Di sini struktur organisasi panitia rekrutmen dan seleksi beranggota 6 orang. Yang pertama ada ketua panitia, terus ada tim pelapor, tim administrasi dan verifikasi, tim penguji, sekretaris, dan tim observasi dan evaluasi wawancara. Baik, sini ada beberapa tugas-tugas dari ketua panitia, tugas sekretaris, tim pelapor, tim administrasi dan verifikasi, tim penguji, dan tim observasi dan evaluasi wawancara. Baik, selanjutnya sini ada surat tugasnya. Ini surat tugasnya beserta tanda tangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi di PT Maju Jayadi. Yang pertama itu tahap pengumuman lowongan. Terus yang kedua ada tahap pengumpulan lamaran. Yang ketiga ada tahap seleksi administratif. Yang keempat ada tahap tes tertulis. Yang kelima ada tahap wawancara. Yang keenam ada tahap pengumuman hasil akhir. Dan yang terakhir, yang tujuh, ada tahap orientasi karyawan baru. Baik, selanjutnya perencanaan kebutuhan karyawan. Yang pertama itu ada di bagian produksi. Kedua, bagian keuangan dan akuntansi. Ketiga, bagian pemasaran dan penjualan. Yang keempat, bagian logistik dan pergudangan. Itu saja yang kita butuhkan. Terus yang selanjutnya ini ada informasi lowongan kerja. Nah, seperti inilah contoh dari informasi lowongan kerjanya. Sini isinya ada bagian yang dibutuhkan dan persyaratan peserta CV. Baik, selanjutnya ini ada proses seleksi. Pertama itu daftar list kelengkapan karyawan di bagian list berkas pelamar produksi. Terus yang kedua ini ada daftar list berkas pelamar di bagian keuangan dan akuntansi. Selanjutnya ada di bagian pemasaran dan penjualan. Dan selanjutnya ada di bagian logistik dan pergudangan. Baik, ini adalah daftar pertanyaan wawancaranya itu di setiap bagian itu ada 10 pertanyaan. Berikutnya di sini adalah daftar pertanyaan tes kemampuan. Ini ada beberapa pertanyaannya. Di bagian keuangan dan akuntansi, sini di bagian pemasaran dan penjualan, sini di bagian logistik dan pergudangan. Baik, di sini ada kalimat penutupan wawancara. Berikut adalah kalimat-kalimat dari penutupan wawancaranya. Nah, dan selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi karyawan baru, pengumuman kelulusan calon karyawan di PT Maju Jayadi. Berikut adalah nama-nama kandidat yang lolos seleksi. Ada 8 orang. Terus ini ada informasi penting yaitu tentang tahap orientasi karyawan baru. Terus yang selanjutnya ada media sosial untuk penyampaian. Pertama itu ada Instagram. Terus ini ada orientasi karyawan baru. Terus yang kedua itu lewat link. Ini beberapa link yang sudah kami cantumkan.
Terus yang ketiga itu bisa lewat Facebook. Pengumuman kelulusan calon karyawan PT Maju Jayadi 2025. Ini daftar kandidat yang lolos. Ada 8 orang. Dan ini ada orientasi karyawan baru 24 Februari 2025. Yang keempat bisa melalui Twitter lewat website yang sudah kami cantumkan. Terus yang berikutnya ini ada surat perjanjian kerja di PT Maju Jayadi. Surat perjanjian kerja di PT Maju Jayadi ini ya. Ini ada pasal 1 jangka waktu perjanjian. Pasal 2 ada tugas dan tanggung jawab. Pasal 3 ada jam kerja. Terus pasal 4 ada upah dan tunjangan. Pasal 5 ada fasilitas dan hak lainnya. Terus pasal 6 ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terus yang 7 ada kerahasiaan. Terus pasal 8 ada penyelesaian perselisihan dan pasal 9 penutup. Ini ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah surat keputusan di PT Maju Jayadi tentang penerimaan karyawan baru di PT Maju Jayadi. Baik, itu adalah nama-nama serta jabatannya yang sudah diterima. Dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025. Baik, ini adalah beberapa contoh lampiran kerja yang perlu dilampirkan. Yang pertama ada fotokopi ijazah. Terus yang kedua ada fotokopi KTP. Dan yang ketiga ada CV. Ini bentuk CV-nya. Dan yang keempat surat lampiran kerja. Dan yang kelima ada sertifikat pendukung yang seperti ini. Terus yang 6 ada pas foto bisa 2x3, 3x4 dan 4x6. Dan ini adalah penutupan seleksi dan rekrutmen. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari.